Shalom, salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan sahabat Narwastu dimanapun berada. Di podcast ke-13 Majalah Narwastu kali ini, bersama dengan saya, Timothy Kristanto. Pada kesempatan podcast ini, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh Kristiani pilihan Majalah Narwastu. Tentunya di podcast kali ini, saya tidak sendiri. Saya telah didampingi oleh penggagas 21 tokoh pilihan Majalah Narwastu, serta pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksi Majalah Kristiani Narwastu, Bang John Roy Munte Esos. Shalom Bang. Shalom, salam sehat. Gimana kabar Bang? Baik. Mungkin sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua. Majalah Narwastu telah mengadakan 21 tokoh Kristiani pada tanggal 14 Januari 2022 yang lalu di Gedung Sopo Marpikir, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Baik Bang, langsung saja Bang ke pertanyaan pertama Bang. Bagaimana latar belakang pemilihan ini diadakan dan kenapa untuk pemilihan di tahun 2022 dan 2021 ini digabung menjadi satu? Iya, terima kasih untuk Saudara Timothy. Saya juga menyampaikan salam sehat, shalom untuk Bapak Ibu para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya kita selalu sehat di masa pandemi COVID-19 di tanah air kita. Seperti yang ditanyakan oleh Saudara Timothy kepada saya tentang pemberian penghargaan tokoh-tokoh Kristiani 2021 yang sudah kita adakan pada 14 Januari 2022. Pada saat itu juga diberikan penghargaan kepada 21 tokoh Kristiani 2020 pilihan Narwastu. Waktu kita memberikan penghargaan ini, tentu tokoh-tokoh yang bersangkutan harus yang sudah pernah dipublikasikan Majalah Narwastu. Tentu ini melalui seleksi dari tim redaksi, dan juga kami minta pendapat dari para penasehat, termasuk dari teman-teman tokoh yang sudah pernah terpilih jadi tokoh pilihan Narwastu. Yang berikutnya perlu kami sampaikan, penghargaan kepada tokoh-tokoh Kristiani Narwastu ini selalu kita adakan setiap awal tahun atau tahun baru. Disitulah kita berkumpul dengan tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu tahun-tahun yang sudah lewat untuk berdoa bersama, untuk bersilaturahmi, atau dengan kata lain reuni. Nah, dalam kesempatan itu juga kami berikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Kristiani bersama para penasehat Narwastu dan juga tokoh-tokoh senior di forum komunikasi tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu atau Forkom Narwastu. Terkait dengan pertanyaan Saudara Timothy tadi, kenapa diadakan pemberian penghargaan 21 tokoh Kristiani 2020 dengan 21 tokoh Kristiani 2021 secara berbarengan? Itu di Gedung Sopo Marpikir HKBP pada 14 Januari yang lalu. Kita tahu pada awal 2021 yang lalu gempuran pandemi COVID-19 begitu luar biasa. Tentu ada ketakutan, kekhawatiran. Jadi pada saat itu tidak kita datang. Tapi melihat perkembangan pandemi COVID sudah semakin melandai, sudah ada juga vaksinasi yang dilakukan pemerintah secara masif, akhirnya kita adakan pada 14 Januari 2022. Itu pun setelah kita bertanya kepada tokoh-tokoh yang akan menerima penghargaan, apa mereka nyaman. Kalau mereka sudah nyaman, ayo tentu dengan memperlakukan protokol kesehatan. Jadi begitu Saudara Timothy. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Jika tahun-tahun sebelumnya itu kan pemilihan tokoh Kristiani Narwastu ini diadakan di Gedung LPMI Menteng dan di Gedung Geraha Betel Cempaka Putih. Nah, untuk di tahun 2022 kemarin, tanggal 14 Januari, mengapa berpindah lokasi ke Gedung Sopo Marpikir HKBP Pulau Gebang, Jakarta Timur, Bang? Ya, ini pertanyaan yang perlu kita jelaskan juga kepada para sahabat Narwastu khususnya. Mulai dari tahun 2007, memang pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu selalu diadakan di Gedung LPMI Menteng, Jakarta Pusat, yang merupakan gedung yang didirikan salah satu pembina Narwastu, Bapak Pendeta Dr. Nusremas
yang kita tahu juga beliau pemuka gereja Aras Nasional. Waktu itu selalu adakan di sana, parkiran juga bagus, tempat sangat strategis, jadi dari berbagai arah sangat gampang dijangkau. Tapi ternyata ada perubahan lokasi di sana, itu depan gedung LPM itu sudah menjadi jalan raya. Jadi waktu itu kita berpikir ini kurang kondusif lagi. Akhirnya kita berpikir ulang, kita harus cari tempat lain. Akhirnya kita sempat memilih gedung Geraha Betel di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tapi ternyata gedung ini juga sedang melakukan renovasi. Nah, akhirnya beberapa diskusi kita adakan dengan teman-teman. Akhirnya ketemulah kita dengan Pak Eti Situmorang, tokoh nasionalis, yang juga Ketua Badan Pengurus Yayasan Sopo Marpikir HKBP. Beliau sahabat Narwastu juga. Setelah kita sampaikan ide untuk mengadakan acara Natal pada 14 Januari 2022, beliau langsung mendukung dan memberikan tempat. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Eti Situmorang, yang kita tahu juga mantan Deputi 3 Menko Polhukam dan mantan Jamintel Kejaksaan Agung RI. Baik Bang, mungkin di podcast kali ini mungkin dari Bapak Ibu sahabat semua baru yang baru kali mendengar podcast Majalah Narwastu ini mungkin agak asing gitu Bang terkait dengan pemilihan tokoh Kristiani pilihan Majalah Narwastu, dan mungkin juga agak kurang familiar tokoh-tokohnya siapa aja sih kayak gitu kan Bang. Mungkin bisa Abang sebutkan sedikit atau beberapa dari 21 tokoh pilihan Narwastu ini di tahun 2020 dan 2021, entah itu dari segi latar belakangnya, pekerjaannya, atau alasan mengapa memilih dia sebagai tokoh seperti itu. Baik, di depan saya sekarang ada majalah Kristiani terbitan edisi khusus Desember 2020 dan Januari 2021. Bagi Bapak Ibu barangkali yang sudah mendapatkan majalah ini tentu sudah mengetahui siapa-siapa tokoh yang terpilih dalam 21 tokoh Kristiani 2020 pilihan Narwastu. Seperti yang kami sampaikan, tokoh-tokoh pilihan ini adalah tokoh-tokoh yang inspiratif, tokoh yang pernah dipublikasikan majalah Narwastu, dan juga tokoh yang sudah berbuat sesuatu yang bermanfaat atau punya pengaruh di tengah masyarakat khususnya umat Kristiani. Saya bisa sampaikan atau jelaskan beberapa nama tokoh yang sudah kita pilih dalam 21 tokoh Kristiani 2020. Yang pertama, Majen TNI Purnawirawan Jan Peter Ate, MA. Beliau dulu seorang pejabat di Kementerian Pertahanan, tapi beliau seorang yang sangat peduli pada kemajuan pendidikan. Beliau juga sampai sekarang masih terus memberikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana pertahanan di Indonesia, sehingga beliau sering menjadi narasumber di media. Itu Pak seorang Jenderal Gunawan, Pak Jan Peter Ate. Yang berikutnya, yang kedua, Febri Kalpin Tetelepta MH. Beliau sekarang Deputi 1 Kantor Staf Presiden RI dan juga Ketua Umum PNPS GMKI. Ini beliau ini seorang yang sangat peduli menghimpun alumni-alumni GMKI untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan gereja, masyarakat, dan bangsa, baik dengan acara ataupun dengan ibadah-ibadah ataupun diskusi tentang kebangsaan. Yang ketiga, Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Beliau sekarang Sekjen Sinode Gereja HKBP. Beliau seorang teolog yang visioner, juga sudah pernah berkunjung ke kantor Narwastu. Itu termasuk kami pilih dalam 21 tokoh Kristiani 2020. Yang berikutnya, Pendeta Wilhelmus Latumahina. Ini adalah seorang pendeta, tapi sudah dipanggil Tuhan. Beliau pencipta lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Walaupun beliau sudah dipanggil Tuhan, tapi tetap kami apresiasi. Beliau orang atau figur yang sudah menginspirasi di tengah umat Kristiani. Yang berikutnya, kami juga memilih seorang advokat handal yang berani, yang cerdas,
yang sering muncul di media massa, Kamarudin Simanjuntak SH. Ini tokoh yang sudah pernah juga berkunjung ke kantor majalah Narwastu, dan dia pernah mendirikan partai berbasis Kristiani dan nasionalis, Pederis. Yang berikutnya Dr. Ropinus Neto Wuli. Ini seorang pastor yang sangat Pancasilais. Beliau sekarang ada di NTT, sering memberikan pemikiran-pemikiran tentang Pancasila di tengah umat sebagai ideologi bangsa kita yang mampu merekatkan bangsa kita dari berbagai macam latar belakang. Yang berikutnya seorang doktor dan pakar hukum dan seorang advokat senior, Kulman Panjaitan SHMH. Beliau kami pilih juga sebagai tokoh Kristiani pilihan Narwastu di tahun 2020. Yang berikutnya adalah Yuni Murwati, seorang pengusaha apotik yang masih memberikan hati untuk melayani sesama. Jadi melalui apotik memberikan edukasi atau memberikan perhatian kepada orang-orang yang kurang mampu. Yang berikutnya adalah Dr. Sahat HMT Sinaga SH. Beliau dulu pernah menjadi Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Juga pernah menjadi Sekjen Partai Damai Sejahtera, dan sekarang beliau menjadi Sekjen PNPS GMKI. Yang berikutnya adalah Derman Penababan SHMH. Ini kami nilai tokoh yang inspiratif. Sekarang wakil ketua pengadilan negeri di Kupang. Ini seorang hakim yang sangat religius dan nasionalis. Beliau juga seorang motivator. Jadi walaupun seorang hakim, beliau sering diundang untuk memberikan renungan-renungan atau khotbah di berbagai gereja. Ini luar biasa tokoh ini. Yang berikutnya adalah seorang tokoh masyarakat yang religius, seorang sintua di HKBP, dan juga aktif di organisasi olahraga, dan seorang cendekiawan, Dr. Martua Masaragi MM. Beliau bekerja di BPK RI. Yang berikutnya adalah Danang Priyadi MM. Beliau seorang motivator dan penulis buku. Buku-bukunya sangat laris, terbitan Gramedia. Beliau aktif menyemangati orang-orang yang kurang beruntung, seperti orang tuli, termasuk orang-orang yang dilanda bencana alam. Beliau memberikan penguatan secara psikologi. Yang berikutnya adalah seorang pengusaha yang juga seorang sintua di HKBP, Bapak Darwis Manalu. Yang berikutnya lagi Dr. Rahmat Manulang. Ini beliau seorang pimpinan di STT Let's, juga seorang tokoh yang peduli pada pendidikan dan kemanusiaan. Jadi ketika terjadi dulu pandemi COVID-19, bersama timnya beliau banyak memberikan aksi-aksi kemanusiaan, memberikan sumbangan ke banyak pihak yang kurang beruntung. Yang berikutnya juga ada seorang tokoh muda, Frans Meroga Panggabian. Ini melalui Nasari Group ikut membantu pemerintah memberikan masker, kemudian memberikan edukasi-edukasi bagaimana menghadapi pandemi COVID, termasuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan di berbagai rumah sakit terhadap bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19. Yang berikutnya adalah Dwi Sabta Sadeo Brata yang aktif di GKI Bintaro, seorang aktivis gereja yang masih peduli memberikan perhatian kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah Ibu Murpati Lidianto SEMA, seorang anggota DPRD yang berjuang untuk warga Kota Bekasi. Beliau seorang Katolik, tapi sangat dekat dengan masyarakat dan peduli pada persoalan-persoalan kemasyarakatan. Beliau mau ikut beribadah bersama jemaat, jadi dia selalu berupaya mendekati masyarakat, tidak hanya masa kampanye, tapi setelah dia juga terpilih menjadi anggota dewan, dia tetap menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Yang berikutnya wakil rakyat dari PSI, Mareta Dian Artanti. Ini juga seorang wakil rakyat yang sangat dekat dengan rakyat, tidak mau hanya duduk di gedung wakil rakyat, tapi mau mendengar aspirasi rakyat, sehingga dia benar-benar menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif dari PSI. Yang berikutnya lagi, Pendeta Dr. Nikodemus Sabudin. Ini seorang pemuka masyarakat Dayak yang peduli untuk melayani masyarakat di pedesaan. Jadi ini agak unik, lebih banyak pelayanannya, apakah itu mengedukasi masyarakat di pedesaan, mengarahkan mahasiswa-mahasiswa lulusan STT, juga melayani KKR di berbagai desa atau di pedalaman, baik di kawasan Indonesia Timur maupun Kalimantan. Kemudian ada juga seorang jurnal senior dari Perwamki, Perkumpulan Wartawan Media Kristen Indonesia, Dr. Andus Paul Makugoru MM. Beliau dulu pernah menjadi pemimpin redaksi di tabloid Reformata yang dulu diterbitkan Pak Bikman Sirait almarhum, dan sekarang aktif di Perwamki. Yang berikutnya di tahun 2020 yang masuk dalam 21 tokoh Kristiani 2020, Sahat Martin Philip Sinurat STMT. Dia pendiri Rumah Milenial Indonesia, sekarang menjabat jadi Sekretaris Umum GAMKI, dan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi itulah Timothy, 21 tokoh Kristiani 2020 pilihan Narwatu. Tentu mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah kita pilih setelah memperhatikan jejak rekamnya dan pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Itu 2020 ya. Kemudian yang 2021, yang pertama adalah Bapak Eusebius bin Sasi. Ini agak unik, pernah menjadi Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, yang sekarang menjadi Wakil Bupati Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Kami pilih beliau sebagai tokoh Kristiani karena memang beliau ini begitu merakyat. Ketika beliau jadi dirjen pun, ada acara-acara yang berkaitan dengan umat, beliau selalu hadir, dan tidak kelihatan sekali bahwa beliau itu seorang pejabat. Yang berikutnya Aris Merdeka Sirait, figur yang aktif di LSM, yang tidak pernah lelah memperjuangkan hak anak-anak Indonesia. Kita barangkali tidak asing lagi dengan figur Aris Merdeka Sirait. Lalu Pendeta Dr. Mary Kolimon, ini seorang tokoh gereja dari Gereja Masehi Injili di Timor, Gibit. Ini ketua sinode yang sangat peduli memperhatikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat, khususnya di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya Pendeta Jahenus Saragi, MTH. Beliau seorang teolog dari Sinode GKPS Gereja Kristen Protestan Simalungun, dan saat ini Ketua Majelis Pertimbangan PGI Wilayah Jawa Barat. Ini tokoh yang cukup unik karena beliau juga sangat produktif menulis, terutama buku-buku. Dan kami dengar juga ada informasi beliau ini ada keinginan untuk maju jadi calon anggota DPD RI dari Jawa Barat. Pernah saya tanyakan langsung ke beliau soal itu, dan beliau menyampaikan kalau memang umat mendukung, dia siap maju. Tapi dialah kehendak Tuhan yang jadi, kata beliau begitu, karena sudah 2 kali berkunjung ke kantor Narwastu. Yang berikutnya adalah Dr. Waldensius Kirsan, seorang dokter spesialis mata yang juga seorang penatua di gereja GKPS. Ini sosok yang luar biasa, walaupun masih sangat sibuk sebagai dokter, tapi beliau juga seorang yang sangat peduli dalam pelayanan di gereja. Beliau juga adalah abang kandung dari seorang advokat terkenal, Dr. Juniper Girsang,
juga abang kandung dari anggota DPR RI PDIP, Dr. Junimar Girsang. Yang berikutnya adalah senator dari Sulawesi Utara yang sangat merakyat, Insinyur Stepanus Banlio. Ini tidak asing lagi di anggota DPD. Yang berikutnya adalah Maria Sandi. Kita ingat Maria Sandi, tentu ingat juga dengan lagu-lagu rohani yang cukup populer dinyanyikan di tengah umat Kristiani. Beliau termasuk dalam tokoh Kristiani yang kami anggap bisa mempengaruhi umat, membangkitkan iman umat melalui lagu-lagu rohani. Yang berikutnya adalah Raden Andreas Nandi Wardana, tokoh muda nasionalis, pernah menjadi ketua umum KNPI, dan juga seorang yang sangat peduli dengan persoalan masyarakat ketika pandemi COVID-19 terjadi di tengah masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Beliau aktif membantu vaksinasi. Yang berikutnya adalah seorang tokoh muda aktivis GMKI yang kini memimpin PSI di Kabupaten Purwakarta, Charles Donelson Sirait SC. Beliau pernah menjadi ketua GMKI di Bandung dan saat ini juga seorang pengusaha konstruksi. Yang berikutnya adalah Dr. Andus Alidin Sitanggang MM. Beliau mantan banker yang kini salah satu ketua DPP PDKB. Beliau juga sangat produktif menulis dan saat ini masih mengambil studi program S3 di sebuah sekolah tinggi teologi. Yang berikutnya adalah Insinyur Januar Lumangaol, mantan anggota DPRD yang tidak pernah lelah untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, khususnya di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ini beliau ini juga seorang tokoh masyarakat dan pemuka di keluarga besar marga Lumangaol di DKI Jakarta dan sekitarnya. Yang berikutnya adalah Dr. Tuahman Purba, MKes, seorang dokter dan anggota DPRD di Sumatera Utara dari Partai Nasdem. Beliau adalah ketua fraksi Partai Nasdem di DPRD Sumatera Utara. Yang berikutnya adalah Hendrik Asa SH, MH, Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera Pembaruan. Ini Partai Damai Sejahtera Pembaruan ini dulu kita kenal dengan PDS, tapi sekarang ada tambahan pembaruan. Beliau ini pernah menyampaikan bahwa PDS Pembaruan ini adalah PDS yang benar-benar disiapkan untuk lebih baik ke depan dalam menyongsong pemilu 2024. Yang berikutnya adalah seorang cendekiawan, seorang akademisi dan pencipta lagu yang hebat di gereja HKBP. Saya kira di gereja HKBP beliau tidak asing lagi, Dr. Pantas Hasilaban, MBA. Beliau sangat peduli dalam melayani di gereja, khususnya lewat paduan suara dan lagu-lagu gerejawi. Yang berikutnya adalah Pendeta Michael Lumanau, SH, MTH, seorang cendekiawan asal Sulawesi Utara dan juga pendiri Yayasan Bangun Minahasa, dan beliau sampai saat ini menjadi sekjen Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia PKDI. Dan beliau tidak pernah berhenti juga untuk memberikan pencerahan, pencerdasan kepada hamba-hamba Tuhan melalui STT, Sekolah Tinggi Teologi. Yang berikutnya adalah Dr. Toto Dirgantoro, seorang pengusaha dan juga pernah menjadi seorang caleg DPR RI dari Partai Golkar. Beliau aktif melalui Gideon Ministry. Beliau seorang yang sangat peduli berbicara di tengah umat melalui KKR atau dalam ibadah-ibadah di gereja. Yang berikutnya adalah Pendeta Inyoman Agus, seorang pendeta yang aktif melayani di lingkungan TNI Angkatan Laut. Lalu ada juga Profesor Dr. Hoga Saragi,
seorang cendekiawan nasionalis, orang muda, sangat muda sekali, 36 tahun ya, sudah profesor, dulu pernah menjadi tukang servis dan juga aktif di gereja. Bahkan memberikan siraman-siraman rohani di organisasi-organisasi Kristiani. Lalu ada lagi Juprianto Purba, SHMH, seorang advokat muda yang peduli pada orang-orang kecil. Dia seorang advokat muda yang cerdas, bahkan mau membantu secara pro bono atau membantu secara cuma-cuma. Yang berikutnya adalah Nirwana Sebayang, SI, seorang aktivis Partai Nasdem. Walaupun di pemilu 2019 yang lalu belum berhasil menjadi seorang legislator, tapi kerja-kerja seorang wakil rakyat sudah dilakukan. Misalnya ada pengaduan dari masyarakat, dia mau menyampaikan ke anggota dewan atau ke pemerintah. Jadi ini seorang tokoh yang kami anggap memang sangat layak menjadi wakil rakyat, sekalipun beliau itu belum berkantor di kantor DPRD Kebun Sirih. Dan yang terakhir adalah seorang aktivis organisasi kemasyarakatan dan juga seorang pendeta, Bernard Ndau. Ketika terjadi dulu kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah, ini mantan aktivis GMK ini yang begitu vokal untuk menyuarakannya, baik ke pemerintah, ke anggota DPR RI, bahkan ke wakil presiden waktu itu. Jadi beliau ingin daerah Poso itu aman, tidak dilanda kerusuhan, apalagi yang bernuansa agama. Jadi itulah Timothy, tokoh-tokoh yang masuk dalam 21 tokoh Kristiani 2021 pilihan majalah Narwastu. Dan seperti saya sampaikan tadi, 21 tokoh Kristiani 2020 dan 2021 sudah menerima penghargaan di Gedung Sopomar Pikir pada 14 Januari 2022 yang lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Timothy. Ya, itulah Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan bahwa dari tokoh-tokoh pilihan majalah Narwastu banyak dari berbagai latar belakang yang diambil dari kepedulian mereka terhadap sesama dan kepedulian mereka terhadap sesama mereka juga di pandemi COVID-19 ini. Baik Bang, di pertanyaan terakhir sebelum kita menutup podcast ini Bang, sebagai penggagas pemilihan tokoh-tokoh Kristiani ini, apa sih Bang harapan Abang kepada tokoh yang sudah menerima penghargaan ini? Ya, tentu seperti tagline dari majalah Narwastu, menyuarakan kabar baik. Tokoh-tokoh yang inspiratif, nasionalis, Pancasilais, dan mampu memotivasi yang dipilih Narwastu ini, kita harapkan bisa memberikan pengaruh atau menyuarakan nilai-nilai yang positif di tengah masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Kita bersyukur kalau tokoh-tokoh ini nanti bisa misalnya aktif jadi anggota dewan atau eksekutif seperti bupati, ya, karena pengalaman kita di Narwastu seperti Bapak Basuki Cahaya Purnama, beliau ini kita tokohkan dulu pada 2009. Waktu itu masih anggota DPR RI dari Partai Golkar. Kemudian beberapa tahun kemudian 2012 beliau sudah berpasangan dengan Pak Jokowi waktu itu sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, dan mereka menang. Ya, beliau pernah kita tokohkan jadi tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Yang berikutnya juga Bapak Dr. Andus Esloli yang pernah menjadi Bupati Kabupaten Nias selama 2 periode. Dan saat ini Bapak Dr. Andus Nixon Nababan, MSI, Bupati Tapanuli Utara, juga pernah kita tokohkan sebagai tokoh Kristiani pilihan Narwastu. Dan kita berharap tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu ini, biarlah mereka terus memberikan inspirasi, memotivasi. Karena bangsa kita ini membutuhkan figur-figur yang menginspirasi, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, di tengah situasi sulit seperti saat ini. Kita terus berharap, berdoa, tokoh-tokoh yang pernah dipilih majalah Narwastu memberikan semangat, memberikan motivasi, menginspirasi di tengah sesama, terutama di tengah umat Kristiani, masyarakat, dan bangsa. Baik Bang,
Terima kasih atas waktunya Bang, dan terima kasih atas penjelasan mengenai pemilihan tokoh-tokoh Kristiani Narwastu. Demikianlah Bapak Ibu podcast dari majalah Narwastu pada saat ini. Kami tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu dan sahabat Narwastu berada untuk terus menaati protokol kesehatan, untuk tetap berdoa dan untuk tetap yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Demikianlah podcast yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu. Shalom, salam kasih Narwastu, salam sehat. Dan Tuhan memberkati kita sekalian.